Masih 7 ya. Nanti disampaikan ya Umam ya. Soalnya UASnya sudah saya unggah di MMP ya. Silakan dikerjakan minggu depan. Langsung dikumpulin dalam bentuk Google Drive ya. Oke, Bapak. Oke, sambil nunggu yang lainnya ya. Bukan, kalau saya ada tulisannya, bukan. Bagus. Ya sama itu, cuma ada tulisannya saja rasanya. Ada di rumah. Nggak ada bawa. Anissa? Anissa Septiana? Anissa? Anissa Septiana? Anissa Septiana? Nah ini ring, join nggak tahu kemana ini. Arya Bagas? Hadir Pak. Tidur le. Gas tidur. Dandi? Saila? Hadir Pak. Hadir Bapak. Ulfa? Hadir Pak. Vika? Hadir Pak. Nah, ada headset di sana yang join. Baik saudara ya semuanya ya. Mungkin ini pertemuan terakhir ya terkait telah kurikulum. Saudara sudah kemarin membandingkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, teks wilayah di daerah kota maupun di daerah pedesaan dan 3T,
yang berimplikasi pada KBS kurikulum berbasis sekolah yang ke depan akan menjadi diversifikasi kurikulum ya. Baik saudara, mungkin kalau kita berdiskusi terkait dengan telah kurikulum ini sebagai refleksi aja untuk saudara semuanya. Ini yang terpenting ya. Jadi paradigma kurikulum itu harus mencakup bagaimana perkembangan ya terkait dengan pendidikan geografi sesuai esensi apa tema-tema secara lokal, regional maupun global. Nah, yang sekarang ini sudah banyak dikaji secara sustainable development goals itu ya. Jadi pendidikan geografi sudah diarahkan ke sana. Itu sudah masuk dalam kesepakatan dalam International Geography Union yang kemarin dilakukan di Cina, tahun ini akan diselenggarakan juga di Turki ya. Salah satunya adalah ini yang menjadi pertimbangan terkait dengan perkembangan kurikulum dari setiap negara ya. Gitu. Kemudian subjek yang terpenting adalah ini ya. Jadi pendidikan geografi, mengapa itu penting untuk dibelajarkan? Apa sih kontribusinya? Salah satunya mungkin kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara semuanya kaitannya dengan kurikulum berbasis sekolah. Jadi guru itu sebagai pemimpin kurikulum ya. Cara berpikir guru juga sebagai siswa itu menjadi penting juga. Bagaimana keberhasilan kurikulum itu bisa diimplementasikan di lapangan ya. Gitu. Jadi sinergi antara kurikulum, guru dan siswa itu menjadi elemen yang terpenting ya. Jadi nanti saudara bisa mengklasterisasi ya, bagaimana kurikulum geografi jenjang sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama maupun SMA ya. Kalau kemarin itu bersama Pak Mukiman ya dari UNY, kemudian pakar P3GI dan IGI sudah merumuskan ada standarisasi kurikulum jenjang sekolah dasar kelas 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 dengan standar materi yang berbeda, komprehensivasi kurikulum, tapi sudah mengarah ke merdeka belajar yang menjadi tantangan sekarang ini. Ini ya, jadi yang sering dibelajarkan betapa pentingnya pendidikan geografi dalam kurikulum tidak lepas dari ini. Ya, setelah lulus itu sasaran pekerjaannya apa, ya, pengalamannya apa. Jadi kalau saya mau katakan di negara kita kurikulum itu terputus ya. SD, SMP, SMA ya. Sebetulnya butuh namanya pra-universitas. Mau kuliah itu harus ada pra-universitas itu sebetulnya untuk mengarahkan pemilihan jurusan, kemudian sinergi antara disiplin ilmu yang dipelajari pada jenjang sekolah SD, SMP, SMA dan sasaran dalam kuliah. Gitu. Kemudian ini ya, apa sih benefitnya terkait dengan pendidikan geografi abad 21 ini? Salah permasalahan penduduk, lingkungan ya, sesuai tema-tema geografi itu menjadi substansi saat ini. Kemarin saya sudah cerita kepada saudara ada standarisasi materi, kemudian asesmen, kemudian keterampilan untuk semua jenjangnya yang sudah saya tunjukkan kepada saudara semua. Jadi ke depan itu merdeka belajar salah satunya guru memiliki peran yang penting untuk memberikan kemajuan terhadap kualitas pembelajaran ya. Bukan teknologi yang bikin maju dalam proses pembelajaran, tapi kualitas dari guru ya. Hanya dibutuhkan guru yang bertalenta, bukan yang pintar, bertalenta. Kalau bertalenta itu berarti pintar ya, bisa mengajar dengan situasi apapun sesuai dengan paradigma perkembangan kurikulum, sesuai tuntutan zaman dan tantangan di masa depan. Ini ya desain yang paling penting ya. Jadi pada saat ini yang
proses itu adalah bagaimana arahnya lebih ke base product. Jadi kurikulum itu diarahkan bagaimana peserta didik itu seperti kita mengelola kue ya. Jadi mau dijadikan apa, nanti untuk apa. Tantangannya adalah di sini ya. Kurikulum di masa depan itu seperti apa. Makanya geocapability dari guru itu menjadi penting dalam apa memecahkan permasalahan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Mungkin sekarang sudah dimulai dengan adanya sistem zonasi itu, salah satunya adalah implementasi dari kurikulum terkait dengan faktor-faktor geografis. Ini ya Anderson sama Grismel. Mungkin kalau saudara baca bukunya Phil Grismel Teaching Geography, itu standar pembelajaran geografi di Amerika. Jadi ada nilai-nilai yang paling penting apa sih yang mau dibelajarkan. Salah satunya adalah terkait dengan 5 tema geografi ya. Saya kira saudara masih ingat ini dalam filsafat geografi dulu ya. Keterampilan berpikir uang, analisis dan aplikasi ilmu geografi. Jadi ini bisa dikolaborasikan seperti ini ya. Analisis secara spasial dan spasio-temporal yang lebih sekarang ini mengarah bagaimana ilmu geografi itu berperan untuk apa sih kepada peserta didik. Mungkin saya sudah ceritakan kepada saudara juga dan sampaikan bahwa standarisasi dari peran pendidikan geografi adalah membangun literasi geografi ya. Literasi geografi itu bukan membaca saja, tapi lebih mengarah bagaimana pemahaman terkait dengan pengurangan buta geografi ya, yang sudah disepakati dalam International Geography Union tahun 92. Jadi sasaran sekarang adalah lebih ke standar observasi, inquiry ya, yang mengarah pada base product dengan ya mungkin 5M itu dalam K13 itu relevan dengan geografi ya. Kemudian ini ya, jadi desain kurikulum bisa dianalisis berdasarkan kajian textbook ya. Kemarin saya bukan hanya menyusun standar kompetensi terkait dengan keterampilan bagi peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, tapi juga saya ikut menyusun ini standar materi terkait dengan textbook ya. Jadi banyak buku-buku kalau dianalisis saudara cermati jenjang SD, SMP, SMA tidak ada standarisasinya ya. Kalau di Amerika itu ada American Geography ya, atau Standard Geography Education 94. Kemudian di Inggris juga ada ya. Kemudian di Australia juga ada Australia Geography Standard. Itu bagian-bagian apa untuk mengacu ini? Salah satunya adalah menulis buku teks ya. Nah, menulis buku teks bukan hanya kaitannya dengan pengetahuan, tapi juga kaitannya dengan keterampilan ya. Sampai dengan apa? Desain kurikulum, asesmen dan metode lagi pembelajarannya ya. Ada yang bagus ini Azerbaijan itu menjadi rujukan untuk standarisasi dalam implementasi kurikulum ya. Kemudian paradigma kurikulum sekarang juga tidak lepas dari Lane Rhodes ya, culture approach itu sudah sekarang menjadi tantangan yang menjadi tema salah satunya rujukan dalam pembuatan textbook. Kemudian yang paling penting adalah GIS dan New Technology ya. Semuanya sudah geser ya, hukum tablet sudah tidak berlaku, semuanya serba digital, yang penting ada sinyal, ada paketan. Ini tantangan ke depan bagi guru abad 21 ya. Mungkin saudara bisa baca buku saya yang perencanaan pembelajaran geografi abad 21
Di dalamnya sudah saya uraikan terkait bagaimana menyusun ya, kurikulum ya, kemudian desanya bagaimana, termasuk kurikulum untuk di wilayah kota dan desa, mengingat wilayah Indonesia yang terdiri dari darat dan laut ya, jadi tidak semuanya daratan, itu sangat relevan untuk digunakan. Jadi ada tipologinya ya. Saya pernah melakukan penelitian bersama Dinas Pendidikan Jawa Timur, Pak Ustadz SM3T di luar ya, implementasi kurikulum di Provinsi Jawa Timur aja kesusahan ya, apalagi untuk wilayah yang ya secara sinyal susah. Akselerasi dan inovasi guru juga akan ini yang terakhir. Jadi apa sih substansi atau tantangan bagi guru geografi pada saat ini dan ke depan? Perlu adanya kejarannya. Mungkin adanya COVID ini ada perubahan yang signifikan. Mau nggak mau, suka atau nggak suka, guru yang awalnya literasi digitalnya kurang baik, akhirnya apa? Melakukan kegiatan semuanya berbasis digital, akhirnya mau belajar teknologi ya. Nah, mungkin saudara semuanya sudah saya sampaikan. Saudara, saat saya minta untuk membuat video loh, sekarang kurikulum abad 21 standarisasi taksonomi digital Kurces ya di Australia sudah dilakukan itu ya. Itu bisa digunakan bagaimana sekarang semuanya serba digital ya. Aplikasi video dan lain sebagainya itu salah satunya yang sekarang menjadi tantangan bagi guru-guru geografi ya. Tapi jangan sampai TikTok digunakan. Saya menemukan ini ada mahasiswa mengajukan hanya media tapi bukan pada ini. Ada pertanyaan ini sebagai refleksi aja buat saudara semuanya terkait apa sih yang ditelaah dalam kurikulum. Jadi saudara bisa melihat standar isi, standar proses ya, standar penilaian ya, standar sarana dan prasarana, banyak standar gurunya ya. Kalau kemarin saya menyusun bersama tim IGI dan P3GE yaitu standar materi geografi untuk jenjang SD, SMP, SMA, standar keterampilan geografinya apa, berpikir geografi level berapa, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan apa yang dibangun ya. 3 itu kemarin dibahas bersama, termasuk bagaimana proses penilaiannya. Meskipun sekarang sudah ada Merdeka Belajar ya, kita di P3GI dan IGI mensinkronkan itu dengan mengkaji berdasarkan masukan dari guru-guru di daerah 3T khususnya, bukan di daerah kota ya. Harapannya apa? Nanti standarisasi kurikulum yang dibuat oleh P3GI dan IGI menjadi dasar oleh Puskur untuk menentukan ya bukunya, materinya, keterampilannya yang akan dibangun untuk siswa-siswi ya di Indonesia. Saya mungkin sudah banyak memberikan perbandingan kepada saudara bagaimana standarisasi kurikulum geografi Amerika, Finlandia, Prancis, Jerman, Singapura, Australia, dan Malaysia yang terdekat dengan negara gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini pertemuan terakhir ya, yang ke-15 ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada jangan lupa itu UAS-nya silakan di-download, dikerjakan, nanti kirim Google Drive semuanya. Ketua kelasnya siapa? Izin Bapak, ketua kelasnya Farah Diba Bapak. Ketua kelasnya siapa? Izin Farah Diba Bapak. Siapa? Farah ya? Nggih Bapak. Farah ada Farah. Farah.
Farah belum join? Hah? Farah belum join? Masih belum hadir Bapak. Oke, ya nanti tolong dikoordinasikan ya, Fikri ya, itu untuk apa namanya UAS-nya ya. Mungkin Saya tunggu hasilnya sampai minggu depan ya, hari Jumat silakan kumpul. Nanti akan saya konfirmasi. Yang tidak mengumpulkan ya sudah tinggal saja. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin itu saja ya sebagai refleksi aja di pertemuan terakhir ini. Tolong sekarang nanti juga saat saudara mendownload itu bandingkan ya paradigma kurikulum itu dengan mengacu perkembangan di masa depan itu seharusnya gitu ya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan semuanya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. Wabarakatuh. Nunggu sampai akhir ini Pak Rudi dilihat juga di sini. Tidak ada yang tanya di yang lain. Hujan-hujan pada kuliah kan?